Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur
atas kasih karunia-Mu. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Selamat menyambut hari berkat, hari penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau kemarin kita sudah merayakan hari Jumat Agung, dan besok kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya sebab Dia hidup, maka kita ada. Kita akan melihat kebaikan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus hidup, ada hari esok, ada berkat, ada pengampunan. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, hari ini kita akan berdoa. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang kami percaya menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kami berjalan dalam rencana Tuhan, dan kami mau Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah penuntun hidup kami, Engkau adalah penopang hidup kami, dan sumber pertolongan kami yang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita akan ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32. Nanti kita sambung ke ayat yang ke-39 sampai 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Kita tahu kemarin kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan, Yesus mati di atas Golgota, dan itulah yang menjadi tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan ternyata ketika Dia disalibkan, ketika Yesus disalibkan, Dia tidak sendiri. Yesus tidak sendiri, tapi ada dua orang penjahat lainnya yang juga ikut disalib. Yesus bukan penjahat, tapi orang Yahudi pada saat itu menilai bahwa Yesus adalah penjahat. Dan kita baca ayat yang ke-39, dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu, Yesus ada di tengah, di kanan kirinya ada dua penjahat, dan salah satunya dikatakan apa? Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, menghujat Yesus. Apa kata penjahat itu kepada Yesus? Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sama-sama sedang disalib, sama-sama sedang menanti akhir dari kehidupan mereka, akhir dari masa-masa mereka ada dalam dunia. Mungkin mereka sedang menahan sakit, tetapi bisa-bisanya salah satu penjahat ini, tadi ada dua penjahat kanan dan kiri Yesus, yang salah satu dia berkata dan menghujat Yesus. Firman Tuhan katakan, bukankah Engkau adalah Kristus? Kalau Engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Artinya dia sedang mengejek Yesus, dia sedang nantangin Yesus. Engkau adalah Kristus, bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, sebelahnya Yesus, yang satu lagi menegur penjahat yang tadi bicara. Dikatakan apa? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Pertanyaannya, dari mana penjahat yang di sebelah Yesus, yang mengucapkan kalimat yang kedua ini, bisa berkata bahwa betul orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah? Saya yakin bahwa apa yang dia saksikan di detik-detik terakhir dari kehidupannya adalah satu berkat yang luar biasa. Dia melihat seorang Yesus yang diperlakukan dengan begitu luar biasa, begitu jahat, tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Dia melihat Yesus dicambuk, Yesus dimaki, Yesus dihina, tapi tidak keluar sepatah kata pun makian dari mulut Yesus. Ini yang saya katakan bahwa orang ini bisa melihat apa yang Yesus lakukan. Dia diberkati. Dan apa yang dikatakan? Setelah dia berbicara kepada temannya sesama penjahat,
dia berkata kepada Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Satu pernyataan, satu permohonan yang luar biasa dari seorang penjahat. Dia tahu dia salah, dia layak dihukum, dia pantas menerima hukuman itu. Karena memang mereka adalah penjahat, karena memang dia orang jahat. Dia katakan setimpal dengan apa perbuatan kita. Tetapi dia bilang sama Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya katakan bahwa penjahat ini adalah penjahat yang baik hati dan memiliki kesadaran. Betul dia mungkin pernah melakukan pelanggaran, betul dia adalah dicap sebagai seorang penjahat, tapi sebagai orang yang melihat detik-detik terakhir dalam kehidupannya, dia melihat ada orang yang begitu luar biasa, hidup yang menjadi berkat buat dia, sama-sama mengalami hukuman yang seharusnya mungkin orang itu tidak layak dihukum, tapi dia melihat itu sebagai satu berkat, sehingga di detik-detik terakhir dalam kehidupannya dia bisa berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja satu saat nanti, ingatlah akan aku. Dan yang luar biasa adalah seketika itu juga Yesus menjawab penjahat itu. Apa dijawab oleh Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, bukan nanti, tapi Tuhan berkata, Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, kalau dijawab Yesus aja udah senang, apalagi dijanjikan sesuatu hal yang luar biasa. Yesus janjikan apa? Yesus gak bilang terima kasih ya, Yesus gak bilang mungkin, tapi Yesus janjikan, dia memberikan jawaban di akhir-akhir kehidupannya, memberikan satu kepastian, pengharapan yang luar biasa bagi penjahat ini. Masih ada harapan bagi orang jahat sekalipun. Artinya apa? Masih ada harapan bagi kita semua. Masih ada harapan buat saudara, masih ada harapan buat saya, masih ada harapan untuk kita maju, untuk kita diberkati, untuk kita terima berkat, terima kesembuhan, terima keselamatan daripada Tuhan. Jangan pernah bilang bahwa wah, saya udah gak ada harapan, saya ini orang jahat, saya ini punya masa lalu yang begitu kelam, saya punya masa lalu yang gelap, mungkin Tuhan udah gak mau terima saya, atau mungkin hidup saya sudah banyak mengecewakan orang, hidup saya udah terlalu jahat dalam hidup saya. Tapi penjahat ini membuktikan bahwa di akhir kehidupan orang jahat sekalipun masih ada harapan di dalam Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Karena itu jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Kita belajar dari dua penjahat ini, bahwa penjahat yang pertama, penjahat yang tidak tahu diri. Saya katakan tidak tahu diri. Kenapa? Sudah ada di akhir kehidupannya, sudah ada di detik-detik kematiannya, menjelang kematiannya, dia masih bisa-bisanya mengejek, mengolok. Artinya apa sih? Udah hidupnya jahat, udah hidupnya nggak benar, di akhir hidupnya bukannya bertobat, malah makin jahat begitu ya, tidak bertobat. Dan ini jangan sampai ada di antara kita orang percaya. Artinya penjahat yang pertama adalah penjahat yang tidak tahu diri dan tidak sadar. Dia nggak tahu diri, padahal dia tahu itu Kristus. Kenapa dia tahu Kristus? Karena dia sebut sendiri, bukankah engkau adalah Kristus? Dia kenal siapa Kristus yang lakukan banyak mujizat, yang banyak diomongin orang. Tetapi ketika dia kenal Kristus, dia nggak mau buka hati untuk menerima Kristus. Di akhir hidupnya dia tetap bertahan dengan kejahatannya. Tapi penjahat yang kedua ini yang luar biasa. Penjahat yang pertama penjahat yang tidak tahu diri dan tidak sadar. Tapi penjahat yang kedua, dia adalah penjahat yang tahu diri. Dia tahu bahwa dia bukan orang benar. Dia tahu bahwa hidupnya mungkin banyak melukai orang, banyak melakukan kejahatan. Tetapi di akhir hidupnya dia berbalik. Dia sadar bahwa hidupnya harus bertobat. Nah, kita gak tahu kapan akhir dari hidup kita, saudara. Kita gak tahu sampai kapan titik dari kehidupan kita. Namun apakah sepanjang hidup kita, selama kita masih hidup, kita mau pakai kesempatan ini untuk kita jadi orang yang tahu diri dan juga orang yang sadar, atau sebaliknya?
Saya percaya kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kuasa keselamatan, mengalami kuasa penebusan karya Kristus di atas kayu salib, kita akan menjadi orang-orang yang tahu diri, menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita masih sehat, kita masih dipercaya waktu oleh Tuhan, ayo lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat dimanapun kita berada. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kau yang selama ini ibadah malas-malasan, mau baca Alkitab malas-malasan. Wah, besok Paskah nih. Wah, Paskah online aja. Tapi ada gereja yang sudah mungkin onsite. Saudara datang terima berkat Paskah. Dan saya percaya bahwa ketika hidup kita menerima berkat Tuhan lewat ibadah Paskah, lewat karya Tuhan di atas kayu salib, kita menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang tahu diri, maka dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, jangan sia-siakan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu semua gratis. Tuhan sudah berikan semuanya, Tuhan sudah bayar harganya lunas di atas kayu salib. Jangan pernah sia-siakan berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Yang terbaik yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Hari ini belajar dari dua penjahat ini. Jangan jadi penjahat yang tidak tahu diri dan tidak sadar, tapi jadilah penjahat yang tahu diri, penjahat yang sadar bahwa hidupnya ada karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya kehidupan penjahat yang tahu diri ini, dia menerima keselamatan di akhir kehidupannya. Kita masih punya waktu untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu berjalan bersama Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan, karena ada salib Kristus, karena ada berkat Tuhan lewat karya di atas kayu salib, kami ada hari ini Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ingatkan kami lewat renungan firman Tuhan hari ini, melalui dua orang penjahat yang ada di samping kanan dan kiri dari Yesus pada saat Yesus disalib di atas Golgota. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami sesungguhnya tidak layak, tapi Tuhan layakkan kami. Tuhan tebus kami di atas kayu salib. Tuhan berikan keselamatan kami dengan cuma-cuma, sehingga kami harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami menerima anugerah Tuhan, berjalan dalam janji dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menerima berkat anugerah Tuhan. Besok hari kita akan menyambut kebangkitan Kristus, dan kita akan menerima kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.